Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Burhanuddin SSI MBiomed sebagai pembimbing utama. Yang terhormat Ibu Ninyoman Astika Dewi Sarjana Gizi MBiomed sebagai pembimbing pendamping. Yang saya hormati pula Dr. Gigi Igusti Agung Ayu Darmawati MBiomed sebagai ketua penguji, Bapak Burhanuddin SSI MBiomed sebagai anggota penguji, dan Bapak Surya Bayu Kurniawan SSI sebagai anggota penguji. Perkenalkan, saya Nilo Desi Indayani, NIM P07134019009. Pada kesempatan kali ini akan memaparkan seminar hasil yang berjudul Gambaran Kadar Hemoglobin pada Remaja Putri di Banjar Selat Peken, Kecamatan Suset, Kabupaten Bangli. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai bab 1 pendahuluan yang terdiri dari latar belakang. Anemia adalah suatu kondisi saat jumlah sel darah merah atau hemoglobin kurang dari normal. Menurut WHO tahun 2017, prevalensi anemia pada remaja di Indonesia sebesar 32%. Berdasarkan data Riskesdas tahun 2013, remaja putri mengalami anemia yaitu sebanyak 37,1%, namun mengalami peningkatan menjadi 48,9% pada Riskesdas tahun 2018. Anemia dapat terjadi pada setiap orang, namun remaja putri berisiko lebih tinggi terkena anemia. Hal ini dikarenakan siklus haid pada remaja tersebut belum teratur. Nah, jika siklus haid kurang dari 18 hari, maka bisa terjadi anemia pada remaja putri tersebut. Status anemia pada remaja putri dapat diukur dengan suatu parameter, yaitu kadar hemoglobin. Kadar Hb normal pada remaja perempuan adalah 12 gram per desiliter. Hemoglobin merupakan zat warna yang terdapat dalam darah merah yang berfungsi untuk mengangkut oksigen O2 dan karbon dioksida CO2 dalam tubuh. Nah, dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Asifa tahun 2020, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya kadar hemoglobin, diantaranya yaitu pola makan, pola menstruasi, asupan tablet zat besi atau asupan TTD. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dirumuskan suatu permasalahan, yaitu bagaimana gambaran kadar hemoglobin pada remaja putri di Banjar Selat Peken, Kecamatan Suset, Kabupaten Bangli. Nah, penelitian ini memiliki dua tujuan. Yang pertama, tujuan umum, yaitu untuk mengetahui gambaran kadar Hb pada remaja putri di Banjar Selat Peken, Kecamatan Suset, Kabupaten Bangli. Sedangkan tujuan khususnya, yang pertama, mengetahui karakteristik remaja putri berdasarkan usia dan asupan TTD. Yang kedua, yaitu mengukur kadar Hb pada remaja putri. Yang ketiga, mendeskripsikan kadar Hb pada remaja putri berdasarkan karakteristik. Adapun manfaat penelitian ini, yang pertama yaitu manfaat praktis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan ilmu pengetahuan untuk menjadi referensi penelitian selanjutnya, khususnya mengenai kadar Hb pada remaja putri di Banjar Selat Peken, Kecamatan Suset, Kabupaten Bangli. Nah, manfaat teoritisnya, yang pertama, bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai sumber informasi bagi pemerintah, misalnya Dinas Kesehatan ataupun Puskesmas, untuk membuat kebijakan mengenai pencegahan anemia, contohnya dengan memberikan tablet tambah darah kepada remaja putri. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah keterampilan laboratorium, khususnya mengenai pemeriksaan hemoglobin dengan metode POCT bagi peneliti. Selanjutnya yaitu mengenai bab 2, tinjauan pustaka. Nah, yang pertama yaitu anemia. Anemia adalah suatu kondisi tubuh di mana kadar hemoglobin dalam darah lebih rendah dari normal. Tanda dan gejala anemia itu sendiri yaitu yang pertama 5L, letih, lesu, lelah, lemah, dan lunglai, pusing dan berkunang-kunang, kelopak mata, bibir, lidah, kulit, dan telapak tangan menjadi pucat. Anemia disebabkan oleh beberapa hal, yaitu yang pertama defisiensi zat besi, perdarahan, dan hemolitik. Pencegahan anemia dapat dilakukan dengan mengkonsumsi makanan bergizi dan menambah pemasukan zat besi, misalnya dengan mengkonsumsi tablet tambah darah. Jenis-jenis anemia itu dapat dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, anemia defisiensi zat besi, anemia defisiensi vitamin C, anemia makrositik, anemia hemolitik, anemia sel sabit, dan anemia aplastik. Hemoglobin adalah zat warna dalam sel darah merah yang berguna untuk mengangkut oksigen dan karbon dioksida. Hemoglobin berfungsi mengatur pertukaran oksigen dengan karbon dioksida di dalam jaringan tubuh. Adapun faktor yang mempengaruhi kadar hemoglobin, yang pertama yaitu usia, yang kedua pola makan, yang ketiga asupan TTD, dan yang keempat siklus menstruasi. Hemoglobin dapat diperiksa menggunakan beberapa metode. Yang pertama yaitu metode Sahli, metode Chanmet hemoglobin, metode POCT, metode spektrofotometer, metode hematologi analyzer, metode sodium lauryl sulfat atau SLS, metode acidmet hemoglobin, metode elektrode based biosensor, dan metode cupri sulfat atau metode tembaga sulfat CuSO4. Selanjutnya yaitu remaja putri. Masa remaja merupakan masa peralihan antara masa kehidupan anak-anak dan masa kehidupan orang dewasa. Hal ini ditandai dengan pertumbuhan dan perkembangan biologis dan psikologis. Nah, terdapat 3 kriteria usia remaja, yaitu remaja awal usia 12-15 tahun, remaja pertengahan 15-18 tahun, dan remaja akhir 18-21 tahun.
Tiga, kerangka konsep. Nah, kerangka konsep pada penelitian ini yaitu remaja putri akan diperiksa kadar hemoglobinnya. Kadar Hb pada remaja dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu usia, asupan TTD, pola makan, dan siklus menstruasi. Pada penelitian ini, karakteristik yang diperiksa yaitu berdasarkan usia dan asupan TTD. Nah, kadar hemoglobin akan dikategorikan menjadi tiga yaitu rendah jika kurang dari 12 gram per desiliter, normal yaitu 12-16 gram per desiliter, dan tinggi apabila lebih dari 16 gram per desiliter. Nah, jika kadar Hb rendah, maka remaja tersebut mengalami anemia. Selanjutnya yaitu variabel penelitian. Variabel merupakan segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut. Nah, variabel dalam penelitian ini yaitu kadar hemoglobin pada remaja putri di Banjar Selat-Peken, Kecamatan Suset, Kabupaten Bangli. Selanjutnya yaitu definisi operasional. Nah, terdapat 3 DO pada penelitian ini. Yang pertama, kadar hemoglobin. Kadar hemoglobin merupakan nilai dari hasil pemeriksaan Hb dalam darah dengan satuan gram per desiliter. Nilai batas normalnya yaitu 12 gram per desiliter. Cara pengukuran datanya diukur menggunakan PO-CT dengan alat isi tes GCHB, lalu skala datanya yaitu ordinal. Yang kedua yaitu remaja putri. Remaja putri yang berasal dari Banjar Selat-Peken yang berusia 12-21 tahun. Terdapat 3 kriteria remaja, yaitu remaja awal 12-15 tahun, remaja pertengahan 15-18 tahun, dan remaja akhir 18-21 tahun. Cara pengukuran datanya dilakukan menggunakan wawancara dan kuesioner, lalu skala datanya yaitu ordinal. Selanjutnya yaitu konsumsi TTD. Nah, remaja putri yang mengkonsumsi TTD atau tidak yang dikelompokkan berdasarkan kategori iya atau tidak. Cara pengukuran data dilakukan menggunakan kuesioner, lalu skala datanya yaitu nominal. Selanjutnya yaitu bab 4, metode penelitian. Nah, jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu penelitian deskriptif. Dengan alur penelitian yaitu remaja putri di Banjar Selat-Peken, Kecamatan Suset, Kabupaten Bangli, dengan penerapan protokol kesehatan akan dilakukan penandatanganan inform consent dan pengisian kuesioner. Nah, setelah remaja menandatangani inform consent dan bersedia menjadi bagian dari sampel, maka akan dilakukan pengambilan sampel darah kapiler. Pemeriksaan kadar Hb dilakukan menggunakan PO-CT. Nah, setelah itu akan dilakukan analisa hasil. Tempat penelitian dilakukan di Banjar Selat-Peken, Kecamatan Suset, Kabupaten Bangli. Populasi penelitian ini yaitu berjumlah 85 orang remaja putri. Waktu penelitian dilakukan mulai bulan November tahun 2021 sampai bulan Mei tahun 2022. Nah, sampel penelitian ini, yang pertama, unit analisisnya merupakan kadar hemoglobin. Yang kedua, besar sampel. Besar sampel dihitung menggunakan rumus Lovin. Rumusnya yaitu N sama dengan N besar per 1 plus N besar dikali E kuadrat, yang mana N besar merupakan ukuran populasi, N kecil merupakan ukuran sampel, dan E merupakan margin of error. Berdasarkan penghitungan tersebut, maka didapatkan hasil sampel yaitu sebanyak 30 orang. Teknik sampling yang digunakan pada penelitian ini yaitu teknik simple random sampling. Adapun kriteria dari sampel penelitian dibagi menjadi dua, yaitu kriteria inklusi dan kriteria eksklusi. Kriteria inklusi pada penelitian ini yaitu remaja yang berasal dari Banjar Selat-Peken, Kecamatan Suset, Bangli yang berusia 12-21 tahun, remaja yang bersedia menjadi responden dengan mengisi inform consent, dan remaja yang sudah mengalami menstruasi. Nah, kriteria eksklusinya yaitu remaja yang sedang sakit atau remaja yang sedang mengalami menstruasi, remaja yang sedang mendapatkan terapi anemia, dan remaja putri yang tidak hadir pada saat pengambilan sampel. Jenis data yang dikumpulkan yaitu data primer dan data sekunder. Nah, teknik pengumpulan datanya dilakukan melalui wawancara, kuesioner, dan pengambilan darah kapiler dilakukan menggunakan PO-CT dengan alat isi tes GCHB. Instrumen penelitian ini yang pertama yaitu inform consent, form kuesioner, alat tulis, dan kamera digital. Adapun alat dan bahan yang diperlukan, yang pertama isi tes GCHB dan strep HB, lancet steril, autoclick, APD, kapas kering, alkohol swab 70%, dan darah kapiler. Prosedur kerja dalam penelitian ini dilakukan melalui 3 tahap. Yang pertama yaitu tahap pra-analitik. Nah, peneliti menyiapkan alat dan bahan yang digunakan, peneliti menggunakan APD, lalu dilakukan penandatanganan inform consent oleh responden, dan dilakukan wawancara dan pengisian form kuesioner oleh responden. Selanjutnya dilakukan tahap analitik yang dilakukan dengan pengambilan darah kapiler, lalu dilakukan pemeriksaan hemoglobin menggunakan isi tes GCHB. Setelah itu dilakukan tahap post-analitik, pengolahan dan analisis data. Pengolahan data
Data yang didapatkan akan dicatat, dikumpulkan, dikelompokkan, diolah, dan disajikan dalam bentuk tabel dan diberikan narasi. Nah, analisis data yang digunakan yaitu analisis data deskriptif. Etika penelitian. Dilakukan prosedur pengajuan etika penelitian. Kode etik penelitian terdiri dari ethical clearance atau kelayakan etik, anonymity tanpa nama, informed consent lembar persetujuan, dan confidentiality atau kerahasiaan. Bab 5. Hasil dan pembahasan. Nah, kadar hemoglobin pada remaja putri di Banjar Selatan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli berdasarkan karakteristik subjek penelitian. Yang pertama, berdasarkan kelompok usia didapatkan dari 30 orang jumlah responden didapatkan sebagian besar remaja putri di Banjar Selatan berusia remaja akhir, yaitu sebanyak 14 orang atau 46,7%. Lalu, berdasarkan karakteristik konsumsi tablet tambah darah, sebagian besar remaja putri di Banjar Selatan tidak mengkonsumsi tablet tambah darah, yaitu sebanyak 16 orang atau 53,3%. Adapun hasil pemeriksaan kadar hemoglobin pada remaja putri, yaitu sebagian besar remaja putri di Banjar Selatan, Kecamatan Susut Bangli memiliki nilai hemoglobin normal dengan jumlah 24 orang dengan persentase 80,0%. Hasil pemeriksaan kadar hemoglobin remaja putri berdasarkan karakteristik subjek penelitian. Yang pertama yaitu kadar hemoglobin berdasarkan karakteristik kelompok usia. Dari 30 orang responden didapatkan hasil bahwa sebagian besar remaja putri yang berusia remaja akhir memiliki kadar hemoglobin normal, yaitu sebanyak 11 orang dengan persentase 36,7%. Lalu sebanyak 3 orang dengan persentase 10,0% kadar hemoglobinnya rendah. Lalu, kadar hemoglobin berdasarkan konsumsi TTD, remaja putri yang tidak mengkonsumsi TTD sebagian besar memiliki kadar hemoglobin normal, yaitu sebanyak 10 orang, 33,3%, dan memiliki kadar hemoglobin rendah sebanyak 6 orang, yaitu 20,0%. Selanjutnya yaitu pembahasan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, didapatkan hasil bahwa dari 30 orang responden, sebanyak 20% memiliki kadar hemoglobin rendah. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Zaniah dan Koirul tahun 2019, menunjukkan hasil bahwa dari 24 orang responden, ditemukan sebanyak 13 atau 54,2% remaja yang memiliki kadar hemoglobin normal, dan 11 atau 45,8% dengan kadar hemoglobin di bawah normal. Usia memiliki keeratan hubungan dengan kejadian anemia, terutama pada remaja putri, sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dwi Riani DKK tahun 2011, bahwa seiring dengan meningkatnya usia remaja, semakin mengarah pada kondisi defisiensi zat besi. Hal ini berhubungan dengan peningkatan kebutuhan zat besi selama usia remaja. Selain usia, konsumsi TTD juga mempengaruhi kadar hemoglobin. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Susanti dan Ulfa tahun 2014, bahwa terdapat hubungan antara perilaku minum tablet zat besi pada remaja putri dengan kadar hemoglobin. Keterkaitan antara zat besi dengan kadar hemoglobin dapat dijelaskan bahwa zat besi merupakan komponen utama yang memegang peranan penting dalam pembentukan darah, yaitu pembentukan molekul hemoglobin. Simpanan zat besi dalam tubuh terdapat dalam hati, limpa, dan sumsum tulang. Jika jumlah zat besi dalam bentuk simpanan cukup, maka kebutuhan untuk pembentukan sel darah merah dalam sumsum tulang akan selalu terpenuhi. Nah, namun konsumsi TTD tidak menjadi faktor utama yang dapat mempengaruhi kadar Hb pada remaja putri. Terdapat beberapa faktor lain yang mempengaruhi kadar Hb pada remaja putri, yaitu pola makan dan siklus menstruasi. Bab 6 yaitu simpulan dan saran. Simpulan yang pertama, berdasarkan karakteristik, remaja putri di Banjar Selatan sebagian besar berusia remaja akhir, yaitu sebanyak 14 orang 46,7%. Sebagian besar remaja putri tidak mengkonsumsi tablet tambah darah, yaitu 16 orang atau 53,3%. Yang kedua, dari 30 orang responden, sebanyak 24 orang atau 80% remaja putri memiliki kadar hemoglobin normal, dan 6 orang atau 20% memiliki kadar hemoglobin rendah. Yang terakhir, hemoglobin normal ditemukan lebih banyak pada kelompok usia remaja akhir, yaitu 11 orang atau 46,7%, dan pada remaja yang mengkonsumsi TTD, yaitu 14 orang atau 46,7%. Nah, sedangkan hemoglobin rendah ditemukan lebih banyak pada kelompok usia remaja akhir, yaitu 3 orang 10%, dan remaja yang tidak mengkonsumsi tablet tambah darah, yaitu sebanyak 6 orang atau 20%. Saran dari penelitian ini yaitu yang pertama kepada remaja putri diharapkan agar selalu menjaga kesehatannya dengan menerapkan pola hidup sehat, memperhatikan asupan zat besi, dan melakukan pemeriksaan kadar hemoglobin secara berkala. Kepada peneliti selanjutnya diharapkan agar mengembangkan penelitian mengenai kadar hemoglobin, lebih memahami karakteristik, contohnya melihat hubungan karakteristik dengan kadar Hb, serta dapat menambahkan pemeriksaan lain yang dapat mengukur derajat anemia, contohnya seperti pemeriksaan hematokrit. Baik, sekian pemaparan saya pada kesempatan kali ini. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan para mesanti, Om Santi 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 Om.